Ya, ini kalau kita ingat-ingat seperti zamannya Pak Soeharto ya. Maksudnya setelah sekian lama akhirnya swasembada pangan berhasil dilakukan gitu kan. Apa yang bisa dilihat dari keberhasilan ini? Apa yang menjadikan swasembada pangan bisa tuntas dalam 1 tahun, Mbak Eme? Kalau dari ceritanya sih itu karena kalau tadi dari Pak Mentan bilang ya itu kerja keras semua timnya Prabowo ya, mulai dari tim yang ngurusin surat izin, tim yang menjaga lahan jangan sampai dialihkan, tim yang ngurusin harga pupuk, surat-surat untuk Bulog, terus ada lagi yang infrastruktur, itu kan jadi itu semua kerja keras dari semua menteri-menteri, bahkan dari Menteri Pertahanan juga tadi Pak Mentan kan menyebut peran kerja dari menteri-menteri yang lain. Jadi ini bisa dibilang sukses dari tim Kabinet Merah Putih. Oke, kerjasama lintas kementerian gitu. Iya. Nah, sekarang gimana caranya biar komoditas lain bisa sama suksesnya? Kan sebenarnya Pak Prabowo juga bilang kan, maksudnya ini baru beras doang nih, pengennya kan komoditas lain. Kalau dari Mas Iqbal sendiri gimana ngeliatnya? Ya sepakat ya, ini kerja bersama, dan setahu saya misalkan untuk jagung itu kan ada keterlibatan dari polisi juga ya. Polri juga terlibat dalam program ini. Jadi memang karena saya melihat bahwa ini kan program prioritas presiden jauh sebelum dia jadi presiden pun dia juga sering mengatakan swasembada pangan, swasembada energi gitu ya. Dan saya melihat bahwa di sini semua unsur itu memang terlibat. Bahkan tadi kalau kita lihat ada seremoni itu ya Kak, tentara, polisi dapat bintang jasa, dapat penghargaan. Bahkan tadi kalau nggak salah ada bupati, ada gubernur juga. Gubernur Sumatera Selatan juga hadir karena ada 2 bupatinya yang membantu. Jadi memang menurut saya harus semua ya, karena setahu saya selain jagung tentunya kedelai juga, walaupun mungkin KM bisa cerita juga, kedelai ini kan isunya juga klasik ya, masalah harga, masalah lahan dan lain-lain gitu loh. Kalau beras sih saya rasa ya memang harusnya sih bisa memang. Oke, kalau misalkan dibilang karbohidrat ini makanan utama masyarakat Indonesia gitu, tapi kan nggak cuma beras sebenarnya, ada jagung, singkong, kita kan tumbuh besar dengan singkong gitu kan. Nah, apakah ini juga dalam program pengembangan atau memang main fokus pertama masih di beras dulu Mbak Eme? Kalau dari janjinya tadi sih kita balik lagi ke omongan yang tadi ya, kalau Mentan dan Presiden juga maunya tidak hanya beras, mungkin beras ini akan seperti di prioritas pertama tapi sudah berjalan sendiri nanti di tahun-tahun berikutnya. Nah, singkong, jagung, dan kedelai itu sudah masuk prioritas. Kemudian untuk pengembangan, mungkin yang lebih bisa cepat itu jagung dan singkong kali ya, karena masalahnya sudah tinggal menyelesaikan, artinya menyatukan paham-paham antar lintas kementerian. Kalau kedelai mungkin kita harus lebih ekstra lagi karena sudah terlanjur sangat jauh titik rendahnya kedelai kita, produksi kita. Jadi mungkin jagung dan kedelai, jagung dan singkong akan lebih ketertinggalan ya. Betul. Oke, kalau misalkan kita evaluasi nih, ini kan berarti baru 1 tahun kepemerintahan Pak Prabowo, lalu baru akhirnya berhasil juga gitu kan. Apa sih yang bisa dievaluasi dari sebelum-sebelumnya? Kenapa swasembada pangan ini nggak bisa dilakukan oleh negara kita? Kalau beras sebenarnya ada faktor iklim juga ya, mungkin KMI juga pernah beberapa kali lah menulis faktor itu gitu. Itu juga sangat berpengaruh karena mayoritas kan sebenarnya pertanian kita sangat bergantung kepada iklim ya. Jadi ketika ya walaupun kemarin katakan ada bencana ya di 3 provinsi itu dan puluhan ribu hektar juga rusak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dikontribusikan sebenarnya mungkin tidak besar ya Kak ya untuk produksi secara nasional gitu. Tapi memang menurut saya selama ini yang menjadi kendala adalah yang tadi lintas sektor itu, mungkin kayak misalkan sekarang TNI Angkatan Darat pun bisa mengurusi air gitu, mengurusi irigasi yang tadinya mungkin hanya kewenangan PU, tapi kan kadang-kadang di lapangan itu saya ingat ceritanya Pak Maruli ya selaku KSAD itu, tentara bisa masuk ke titik-titik yang nggak bisa dimasuki oleh dinas gitu loh, karena memang organ tentara itu kan sampai ke tingkat kecamatan ya. Jadi memang karena ini direktifnya presiden, jadi saya rasa semua all out untuk mengerjakan ini gitu loh. Oke, karena memang arahan langsung dari Pak Presiden dan menjadi program prioritas ya. Nah, kita akan ulas lebih dalam lagi di Editor's View, tapi kita jeda terlebih dahulu, tetap di Editor's View CNBC Indonesia. Mari kita duduk.